Agenda kami hari ini datang menemui Viga yang telah ditahan atas tuduhan yang menurut kami tuduhan mendasar. Tentu kami sudah memikirkan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Saya bangga dengan anak saya karena dia berani memberikan menyampaikan aspirasi suara masyarakat kecil ya. Aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah yang terjadi beberapa waktu lalu nampaknya masih menyisakan beragam kisah pilu. Ya, di balik tajamnya sorotan publik terhadap sederet perilaku sederet wakil rakyat kala dihadapkan dengan kritik, ternyata masih banyak lagi fakta-fakta yang adanya luput dari perhatian. Salah satunya adalah apa yang menimpa wanita Viga Lesmana, seorang konten kreator yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sejak tanggal 1 September 2025 silam. Dan berdasarkan rilis yang digelar pada tanggal 4 September lepas, Viga disebut-sebut sudah memprovokasi massa untuk berdemonstrasi ketika menyuarakan aspirasi perjuangan lewat siaran langsung media sosial. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib, terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun, semuanya turun. Adik-adik SMK, tahun 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Yang mempromosikan ajakan kepada anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang berujung pada aksi anarkis. Dan ini dilakukan sebagai bentuk motivasi dari influencer ini agar mereka anak-anak ikut aksi di depan DPR MPR RI, sehingga akhirnya ada juga yang membawa sajam dan benda berbahaya lainnya, antara lain petasan juga. Berangkat dari hal itu, sang ibunda yang sudah menggandeng keluarga besar Universitas Bung Karno sebagai tim advokasi Viga, lantas menyambangi Polda Metro Jaya pada tanggal 8 September 2025 kemarin. Dan lewat kesempatan itulah, tim advokasi Viga Lesmana pun menyuarakan kekecewaan mereka lantaran menemui beberapa dugaan kekeliruan dalam perkara ini. Lantas, seperti apakah hasil kunjungan tim advokasi Viga ke Polda Metro Jaya? Agenda kami hari ini datang menemui Viga yang telah ditahan atas tuduhan yang menurut kami tuduhan mendasar, tapi kita ikuti proses. Kami terkumpul dalam keluarga besar Universitas Bung Karno. Aksi solidaritas kami untuk saudari Viga, sesama alumni, sebagai adik-adik kami Viga ya. Kami secara sukarela, kami siap untuk melakukan pembelaan terhadap Viga. Karena bagi kami, Viga itu sebagai pejuang demokrasi hari ini. Bagi kami, Viga itu adalah sebagai mentor demokrasi hari ini. Ada 44 ya, ada 44 alumni dari Universitas Bung Karno yang terdaftar ya, yang sudah tanda tangan, tim advokasi lah. Tim advokasinya untuk sementara ini 44. Di dalam hal ini juga, kami sebagai pengacaranya akan mengambil langkah-langkah hukum yang pasti ya, untuk mempermasalahkan terkait dengan adanya proses-proses yang menurut kami keliru, terkait dengan adanya prosedural pasal-pasal yang ditetapkan atau diterapkan pada perbuatan Viga yang menurut kami salah.
Atas perbuatan yang diduga dilakukan olehnya, Siga Lesmana sendiri terancam dijerat dengan pasal berlapis. Ya, pasal 160 KUHP dan atau pasal 87 junto pasal 76H dan pasal 15 tentang perlindungan anak telah disangkakan kepada Viga Lesmana. Selain itu, Viga pun harus terjerat pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 terkait Undang-Undang ITE, dan menanggapi hal tersebut, tim advokasi Viga pun membantah mentah-mentah. Karena bagi mereka, perbuatan Viga tidak dapat dilakukan sebagai provokasi. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman pidana 6 tahun. Yang kedua, pasal 87 junto pasal 76H junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, seperti perlindungan kami kepada anak jajaran saat ditemukan, diamankan, dilindungi untuk tidak masuk ke dalam area yang membahayakan perlindungan jiwa terhadap anak. Pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dengan ancaman pidana 6 tahun. Nah, peristiwanya nanti kita akan uraikan semua ketika kami nanti melanggar hukum. Tapi sebelum kita buka semua. Tapi yang kami mohon pada kesempatan ini bahwa seperti suara ibu kandung Viga tadi, mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya untuk bisa terbuka hatinya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Viga ini menyuarakan secara demokrasi. Kalau orang menyuarakan kebenaran, kenapa harus ditahan? Kalau orang menyuarakan tentang situasi ekonomi terkini sesuai dengan faktanya, kenapa harus jadi tumbal? Itu. Kalau terkait dengan isu provokasi, itu kan sangkaan. Dan kami sampaikan berdasarkan pada data, berdasarkan pada kronologis, berdasarkan pada dokumen yang kami miliki saat ini, Viga tidak dapat dikategorikan sebagai provokasi. Terjadinya aksi pada tanggal 25, apalagi menghasut, memprovokasi anak-anak di bawah umur. Ingat, ya, karena ada undang-undang perlindungan anak tadi. Anak-anak di bawah umur untuk datang demo pada tanggal 25. Tegas, tim advokasi Viga Lesmana menanggapi sederet dugaan yang ditujukan kepada sang konten kreator. Dan tak lupa, mereka pun menekankan bahwasanya Viga hanya diduga melakukan provokasi terkait demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, tidak seterusnya. Sedangkan bila diingat oleh mereka, situasi kericuhan belum sempat terjadi pada aksi demonstrasi tanggal 2 Agustus. Lantas benarkah deretan kejanggalan ini membuat tim advokasi merasa Viga Lesmana sudah dikriminalisasi? Kalau saya nyatakan iya. Nyatakan iya. Ingat, dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE itu, ya, tidak bisa serta-merta orang bersuara lewat sosmed itu atau media sosial itu, ya, jangan sampai membatasi kebebasan berekspresi. Itu sudah ada dalam putusan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan penggunaan atau diksi seperti saudara saya bilang tadi, diksi atau kata-kata, ya, hanya bagi orang-orang tidak pernah ada di tengah-tengah masa aksi yang bisa mengatakan seperti itu. Cobalah datang dalam masa aksi, ya, yang terkumpul lebih dari 100 orang atau 1000 orang, gimana situasinya? Apakah itu alasan pembenaran? Bagi kami yang sering turun ke jalan, itu wajib sebagai pembenaran. Karena apa? Ya, beberapa hari terakhir bahwa bukan masyarakat sipil yang ketangkap melakukan provokasi, tetapi sampai saya baca di media pernyataan dari Prof. Indra Bekti yang peneliti LIPI mengatakan bahwa ternyata ada juga anggota-anggota TNI yang ikut memprovokasi terjadinya kerusuhan. Ingat,
Viga tidak mengundang terjadinya kerusuhan di tanggal 28 dan ke atasnya. Viga hanya dituduh memprovokasi pada kejadian demonstrasi tanggal 25. Tanggal 25 tidak ada terjadi kerusuhan. Itu jadi catatan. Nah, langkah inilah pembatasan problem seperti ini yang kita nanti akan melakukan tuntutan kepada pihak polisi. Sementara itu, tim advokasi Viga nampaknya sudah mulai bergerak untuk memperjuangkan kebebasan sang klien. Bahkan sebelum strategi pembelaan tersusun dengan rapih, tim advokasi sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Viga Lesmana. Tidak main-main, tim advokasi telah mengajukan keluarga, tokoh masyarakat, hingga Civitas Akademika sebagai penjamin. Selain itu, tim advokasi pun memberi sedikit bocoran bahwa mereka tengah menyusun rencana hukum terkait dugaan pelanggaran prosedur dan penetapan tersangka. Tentu kami sudah memikirkan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Sampai dengan saat ini, hal yang paling mendasari adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penangguhan. Upaya penangguhan dari pihak keluarga sudah dilakukan. Nah, besok insya Allah dari tim advokasi kita ajukan penangguhan juga. Dan langkah hukum ke depannya seperti apa, tunggu waktu 1-2 hari kita coba diskusikan, kita rembuk, kita analisa semua data, analisa semua keterangan, baru kita bisa menentukan langkah-langkah hukum apa yang harus kita ambil. Karena prinsip kami adalah kami wajib hukumnya melakukan pembelaan secara maksimal terhadap Viga. Secara hukum apapun risikonya kami tetap mengambil risiko. Karena Viga sendiri menyampaikan bahwa dia tetap kuat dan minta pada kami abang-abang sendiri untuk melakukan pembelaan terhadap hak. Kita kan hanya ajukan permohonan. Permohonan ini kan tentu harapan besar 99%-nya adalah dikabulkan. Kalau memang tidak dikabulkan, tentu kita tidak tinggal diam. Pasti akan ada langkah-langkah hukum dari kami ya, untuk meminta penjelasan-penjelasan seperti itu. Hak kami juga untuk minta penjelasan kepada pihak kepolisian kenapa tidak dikabulkan. Karena kami tahu bahwa seseorang ditahan itu harus berdasarkan pada alat bukti ya, sah. Alat bukti seperti apa kita juga harus tahu. Kenapa seseorang ditahan itu kita juga tahu. Maka ketika kepolisian mau terbuka, ya tidak semua orang juga harus ditahan ketika tidak memenuhi unsurnya. Kan begitu. Langkah-langkah hukum itu ya kami juga akan siapkan semuanya. Karena kami dari Civitas Akademik juga ini kan tidak tinggal diam ya, akan menggerakkan semua sumber daya kita untuk melakukan atau untuk membawa Viga keluar dari tahanan. Terlepas dari langkah hukum yang telah dipersiapkan tim advokasi, Ibunda Viga Lesmana sendiri ikut hadir dalam kunjungan mereka ke Polda Metro Jaya kemarin. Mengingat selain tim advokasi, Viga Lesmana juga akan didampingi oleh sang ibunda yang sudah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam perkara ini. Namun, alih-alih berkomentar terkait langkah hukum, ibunda sekaligus kuasa hukum Viga justru menuturkan pesan yang menyayat hati, di mana ia mengucap permintaan maaf kepada seluruh pihak yang sudah merasakan dampak dari ucapan Viga. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listio Sigit, hingga seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, seperti apakah ucapan permohonan maaf dari Ibunda Viga? Saya di sini dari hati kecil saya yang paling dalam, saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri atas pernyataan Viga. Saya sebagai seorang ibu hanya ingin menyampaikan bahwa Viga hanyalah masyarakat biasa yang mewakili suara masyarakat kecil yang bisa muncul dari manapun. Viga bagi saya adalah pejuang demokrasi yang berani menyuarakan kebenaran walaupun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu kami meminta dengan segala kerendahan hati kepada
Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri untuk dapat membebaskan Viga. Viga adalah seorang ibu yang saat ini memiliki seorang anak yang masih berusia 2 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari perhatian dari ibunya. Mohon Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Kapolri, mohon atas dasar kemanusiaan, mohon bebaskan Viga. Saya juga berharap ya kejadian ini bisa menjadi menjadi pembelajaran juga buat semuanya ya, bahwa demokrasi memang harus ada yang dikorbankan. Saya bangga dengan anak saya karena dia berani memberikan menyampaikan aspirasi suara masyarakat kecil ya. Kepedulian Viga terhadap masyarakat kecil itu sangat luar biasa, dan saya pun sebagai orang tua tidak pernah sanggup melakukan itu. Kita lihat dia setiap Jumat dia membuat nasi, dia membagikan kepada masyarakat kecil, kepada ojol. Itu saya sendiri berpikir sebegitu pedulinya Viga terhadap masyarakat kecil. Jadi tolong Bapak Kapolri, Bapak Presiden, tolong, anak ini bukan penghasut. Anak ini hanya berbicara dari hati kecilnya, nuraninya. Dia mewakili suara yang timbul dari manapun. Di sisi lain, Viga Lesmana sendiri merupakan seorang konten kreator dengan jutaan pengikut di media sosial TikTok. Dan bukan hanya itu, Viga pun dikenal luas lantaran aktivitasnya sebagai model, pembawa acara, hingga aktris. Namun di balik gemerlap itu, Viga ternyata merupakan sosok yang cukup vokal, menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di tanah air. Bahkan sejak duduk di bangku perkuliahan, Viga kerap kali turun aksi. Contohnya, ketika aksi demonstrasi penolakan RKUHP di tahun 2019 serta penolakan Omnibus Law pada tahun 2020. Sontak saja, mereka pun membantah tegas semua narasi yang sudah menuduh Viga sebagai buzzer. Dari tim advokasi keluarga besar Universitas Bung Karno, jumlah sampai dengan sekarang 44 orang. Yang pertama, Viga itu perlu saya tegaskan bahwasanya Viga itu tidak pernah terafiliasi di dalam organisasi politik manapun. Yang pertama. Yang kedua, sejak di bangku kuliah juga Viga Lesmana ini aktif menyuarakan persoalan-persoalan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia, yaitu sebagai mahasiswa, disiplin ilmu dia terapkan, terus di dalam pengadvokasian juga dia 2019 ikut turun ke jalan menyuarakan persoalan RKUHP. Di 2020 Viga juga ikut turun ke jalan menyuarakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Saya menyampaikan, saya kenal betul Viga. Viga itu satu kelas dengan saya. Satu pengurusan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa waktu saya ketua BEM-nya 2019. Saya paham betul Viga ini seperti apa. Karena Viga ini juga setiap kali dia mau berbicara ke publik, ya selalu berdiskusi. Mungkin karena memang sudah terakumulasi kemarahannya, sehingga dia menyampaikan perkataan-perkataan dalam penggunaan diksi-diksi yang mungkin dia tidak terkontrol akibat dari situasi dan kondisi kemarahan pribadi dia. Kalau ada pun orang-orang di luar sana yang mengatakan Viga itu seorang buzzer dan lain-lain dan dibayar, itu saya katakan tidak benar adanya. Dengan tegas kita sebagai tim advokasi keluarga besar Universitas Bung Karno mengatakan dengan tegas Viga itu bukan buzzer. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.